Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kami, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan pengajian kita dengan perkataan ulama. Seorang ulama bernama Hamid Lafaf. Beliau mengatakan, idza aradallah halaka imra'un aqibahu bi thalathatin asya'. Apabila Allah ingin memberikan keburukan kepada seorang hambanya, maka Allah akan turunkan kepadanya 3 perkara. Allah kalau ingin mengazab seorang hamba, Allah kalau ingin menghinakan seorang hamba, Allah kalau marah dengan kita, Allah akan memberikan kepada kita 3 perkara. Allah akan menimpakan kepada kita 3 perkara. Perkara yang pertama, yarzuquhul ilm wa yamna'uhu 'anil 'amalil ulama. Allah berikan ilmu wa yamna'uhu 'an amalil ulama, dan tercegah kita dari mengamalkan ilmu. Orang kalau sudah diberikan pengetahuan oleh Allah, Allah akan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengamalkan ilmunya. Tapi kalau Allah ingin menurunkan keburukan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan ilmu kepadanya, tapi Allah akan mencegahnya untuk mengamalkan ilmu. Punya ilmu tidak diamalkan, ini azab Allah. Bengih Tuhan kagaknya. Maka jangan kita hanya membayangkan bahawa seakan-akan keburukan atau marahnya Allah kepada kita hanya sesuatu yang sifatnya fisik. Ada penyakit, ada wabah. Tapi orang yang sering hadir ke pengajian, punya pengetahuan yang luas, punya ilmu yang banyak, tidak diamalkan ilmunya, itu salah satu Allah sedang menimpakan keburukan kepadanya. Sebaliknya dalam hadis disebutkan, siapa orang yang Allah hendak memberikan kebaikan kepadanya, yufaqihu fid din, Allah permudah baginya untuk memahami agama, untuk mengamalkan agama. Ini sudah kita sampaikan secara luas di minggu yang lalu. Yang kedua, bila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menimpakan keburukan kepada hambanya, yarzuquhu sahihus salihin wa yamna'uhu an ma'rifati huquqihim. Allah berikan kesempatan kepadanya untuk bersahabat dengan orang-orang saleh,
Tapi Allah mencegahnya. Allah mencegahnya untuk tahu dirinya siapa. Sering duduk bersama orang saleh, tapi tidak membuatnya saleh, membuatnya salah. Asal kata ulama, mepok-pok teot dengan ulama duk. Kepu keduk tahu dengan ulama, mangat fikir agaknya ulama cik. Jadi dia mengira ketika duduk bersama ulama, duduk bersama orang alim, terus ulama kena orang kampung, bukan untuk bertabarruk, bukan untuk mengambil berkah dari para ulama, tapi untuk duduk sampai mengaitkan legap, lalu merasa dirinya hebat, merasa dirinya suci, merasa dirinya dekat dengan ulama, lalu dimanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan duniawinya. Harusnya dia duduk dekat dengan ulama untuk bertabarruk, untuk mengambil keberkahan dari para ulama. Ini sedang masa-masanya begini. Kita itu kalau jumpa dengan ulama dulu mungkin waktu muda-muda bapak-bapak, terus ulama kampung tak sambut, itanya luar biasa, dia tak sambut, tak merempak kangannya. Abu doa kelun, berkah mulu, berkat harta lu, berkat keturunan lu. Doa dalam kaya ulama. Dino merempak dengan ulama. Kon tu lagi doa, tuk selfie. Tuk selfie. Ona bu apa? Bu selfie tiga. Jauh apik selfie. Hilang kebiasaan kita untuk mencari keberkahan para ulama. Kan hanya selfie matuji. Matuji tujuan memangnya. Lihat merempak foto ada bang. Lalu kita sebarkan foto itu. Apa tujuannya? Supaya ikut lagi lah. Tahu nggak ulama? Oh yang ni jak ulama tapi nadra ni. Bahu-bahu je. Kemang bawah hidung. Ini refleksi kita. Mandum tu. Jadi agar kita harus pintar merasa pintar. Karena ada orang hari ini banyak merasa pintar, bukan pintar merasa. Ini penting untuk kita renungkan. Ada sebuah kisah, ada seorang sahabat namanya Huzaifah. Huzaifah ini unik, salah seorang sahabat Nabi yang punya nama-nama rahasia di dalam kantongnya, punya nama-nama rahasia yang dicatatnya. Siapa? Orang-orang munafik. Jadi Huzaifah ini punya catatan rahasia, yang catatan itu isinya adalah nama-nama orang munafik. Ketika itu datang Sayyidina Umar, penasaran dengan nama-nama itu. Sayyidina Umar mendekati Huzaifah, kan dia tanya Mbak Gop, yang munafik, ci buka alif itu. Kan Sayyidina Umar datang kepada Huzaifah hanya ingin memastikan, Huzaifah, ada enggak namaku di dalam catatanmu? Kan ya kalian, tahu naik dalam. Kan Sayyidina Umar merempak dengan Huzaifah untuk memastikan nanalem hai dalam. Oh hana, mi hana kerja lain aja. Sayyidina Umar beda dengan tanya lah. Tanya beda. Ditanya tahu. Tidak merasa diri. Maka dalam turah kau likut kali dah pegang.
Berapa banyak orang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu dibaca bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Kegap baca Qurannya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Oh, yang ke Abu Lahab. Ke Abu Lahab tingat. Agaknya nak baca tabbat yada tingat ke Abu Lahab tingat tu. Kan kedrau ke pun nama Abu Lahab iraku. Hana. Kegap. Baca kisah tentang Fir'aun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Fir'aun adalah pemimpin yang membunuh rakyatnya, membunuh anak laki-laki karena takut digantikan kekuasaannya, menindas rakyatnya. Oh, nyan Fir'aun. Tidak baca ayatnya. Kita tak pernah melihat diri kita. Apakah saya punya karakter Fir'aun dalam diri saya? Hana, tapi ku gak pandu. Jadi waktu kita cek musabah ayat hana roh ku gayan. Ku gak pandu. Cerita tentang neraka. Ya, tagok. Abu Lahab dalamlah Fir'aun. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda macam ni dah. Jadi kita tidak pintar merasa kadang. Jadi lebih merasa pintar. Jumpa orang tua, jumpa dengan anak muda. Kau dengar je pegah haba yang baru lahir. Kena wai dah kau paju pitang daripada haji. Nah, orang mana ni? Man kau ni nau. Kampung hong ni. Ini hana tidak berdua na. Ketika berjumpa dengan anak muda, dia merasa saya hebat. Yang kemarin baru 18 tahun mu. Menanci anak muda. Merempuak ngarung Tuhan. Iganyan Tuhan, tapi ilmu hana. Mengen kat Tuhan ke abut hana. Memang kat Tuhan ke ibadah hana. Kita kan lebih merasa pintar itu namanya. Bukan pintar merasa. Orang yang pintar merasa tidak orang Tuhan otak merempak ni muda. Allah ni mudanya cukup tak. Umur mentang muda dosa hana le lah. Beda ngelung umur kat Tuhan dosa kan le. Anak muda merempak dengan orang Tuhan menanci. Ira aku mentang muda pengalaman hana agaknya kat Tuhan pengalaman le, ilmu le, ibadah kan le dibandingkan le. Umur ilang baru 20 tahun, baru 25 tahun. Dithalah amai. Agaknya kat 70 tahun. Le amai agaknya. Ini yang berbahaya. Maka dalam kitab Nasaihul Ibad itu digambarkan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau begini. Kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap kemaksiatan yang timbul akibat syahwat, setiap kemaksiatan yang timbul karena syahwat punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Sebaliknya, kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Siapa orang yang melakukan kemaksiatan, yang kemaksiatan itu timbul gara-gara kesombongannya, fa innahu la yurja ghufranuha, sulit untuk mengharapkan ampunan. Maksiat yang kita lakukan karena syahwat punya harapan untuk diampuni. Maksiat yang kita lakukan karena kesombongan sulit mendapatkan harapan ampunannya. Iblis, kenapa tidak diampuni kesalahannya? Kenapa iblis tidak diampuni dosanya? Karena iblis melakukan kemaksiatan disebabkan karena kesombongannya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi hangga pampun dosa iblisnya gara-gara timbul dosa iblis gara-gara sombong.
Tapi Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam. Kenapa? Karena kesalahan Nabi Adam timbul karena syahwatnya. Nyo yang yo di dunia. Yang yo tu maksiat yang tak buat kan karena memang tergelincir. Tapi karena memang sombong dunia puno. Karena merasa hebat dunia. Karena merasa suci, karena sering duduk bersama orang-orang saleh. Padahal itu Allah sedang menimpakan keburukan kepadanya. Allah jok keburukan ke orangnya dengan cara sabe-sabe sajan orang saleh, sabe-sabe sajan orang taat, tapi gatnyan hana taat-taat, gatnyan hana saleh-saleh. Sabe-sabe sajan ulama, tapi gatnyan han malim-malim. Karena dia duduk bersama ulama bukan untuk mencari keberkahan dan ilmu, tapi hanya sekedar untuk numpang tenar, nabagah maju, nabagah viral. Yang penting gah maka yuluhro. Bek sering pakai tepion ni dia. Yuluhro bek dengan kaca tepion. Handuh draw gop dia. Tanya ngon cermen payah cok cermen lu. Ya lu. Gesena Umar luhuro. Ya lu. Luhuro. Oma nyo lip hana gepah, pupa. Oma nyo hana god mo sebeng pupa. Kala. Luhuro. Muka kalau murah. Lu. Bahkan dalam agama tetalu baca doa lo. Allahumma kama hassanta khuluqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, lagak tat hidung lu. Laganyo lagak hidung long ya Allah, belagak pula akhlak lu. Ya Allah, laganyo lagak wajah lu. Mono lagak wajah lu ya Allah, ni pun lagak pula akai lu. Nyanyi mendoa. Baik dengan tepion kau mendoa je. Nyanyi bahon dah. Jadi gak sampai tu ni. Bahon dalu ni. Gap likot putan tu. Anak mana apa tunggunya? Itanya kadang tengah dah semayang tak temel lu gop. Dari rukuk Allahu Akbar. Ada raya kena ke guys. Aduh kalang kena gop tengah-tengah semayang itanya tak temel pakai sepion. Tengah semayang. Mami luar semayang kan nombor apa? Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Yuduro. Untuk agar kita terjauh daripada azab Allah ini. Baik sabi-sabi dia dadu ngurung saleh tapi tanya anak saleh-saleh. Nyo payah dipikir. Mengundang penceramah masa luar negara, luar daerah. Tapi akai ya kesot. Akai kesot akai. Buat sot. Akai sot. Urung sot. Yang kena pengut pi urung sot. Payah luruh. Nyoronunga refleksi bagi saya dan kepada kita semua. Menyohanatan draw. Mukuto tu draw. Karena memang kecenderungan manusia itu lebih gampang untuk mencari kesalahan orang lain daripada mencari kesalahan dirinya. Dan orang itu lebih gampang mencari kelebihannya daripada mencari kelebihan orang. Nyan punya tiga go tadu ngongon cintanya. Punah lebih helung leh. Ilung punah lebih. Hana lebih tepu roko. Hana lebih, gop hana lebih, yang lebih draw. Tapi punah kekurangan lu. Yang dempu debit draw ke egois. Draw ke hana peduli. Draw ke hana bersahabat. Draw ke hana tepu.
Watelung berlepeng hang kabi. Belakang mutang hang kabi. Tapi watai bagian draw ke berle, galam kalake ka kubi. Pandabi mantri bah kalake. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ini dasar kita berpikir agar keberadaan kita dalam majelis apapun, kehadiran kita bersama siapapun termasuk bersama orang-orang saleh adalah bukan untuk agar kita dianggap suci oleh orang, dianggap lebih mulia oleh orang, tapi agar kita sadar diri, ya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan lu wujud lagi ganyan, musalih lagi ganyan, bertaat lagi ganyan. Ali dah pegah habar hijau. Barulah ke selfie, dah selfie dua go. Baik culuk baju selfie. Ibana pun alhamdulillah yang kaya bu trip dah kana merumpa yang galak talu metro macam-macam yo tak trip kana merumpa selama lon terbit. Dari pendidikan jino yang merumpa katri dah pegang yang kaya bertaat drone busaleh bu malim bet dua semayam. God abu doa ke don selfie abu tiga baru selfie benar muka di mana nya kamu buka skripsi benar latar belakang le baik langsung rumusan masalah ini penting untuk kita hayati. Jadi orang yang Allah berikan kepadanya rezeki kesempatan untuk duduk bersama orang saleh lalu Allah tidak memperkenalkan siapa dirinya, hakikat dirinya. Dia tidak merasa dirinya kurang ajar. Dia tidak merasa dirinya bakhil. Dia tidak merasa dirinya sedikit amal. Dia tidak merasa dirinya sedikit ilmunya. Tidak merasa. Maka tadi kita itu harus pintar merasa, bukan merasa pintar. Duduk sama siapa saja. Yang ketiga, yaftahu alaihi babut ta'at wa yamna'uhu minal ikhlasil amal. Orang kalau Allah ingin turunkan keburukan kepadanya, Allah berikan kesempatan, Allah berikan inayah, Allah berikan pertolongan kepada hamba itu untuk taat kepada Allah. Sembahyang rajin, puasa rajin, mutrekah luar biasa, haji umrah titu. Tengok-tengok corona kejap kan. Pokoknya dia punya kesempatan untuk beramal, untuk taat kepada Allah. Tapi dia tidak ikhlas dalam amalnya. Temayang, tapi hanya ikhlas. Mensedekah, tapi hanya ikhlas. Ibadat, tapi hanya ikhlas. Itu tanda Allah sedang memberikan keburukan kepadanya. Ini harus kita sadari. Kalau tidak jadi persoalan. Maka kata Syekh Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi, qala al-faqih radhiyallahu anhu, innama yakunu dhalikal khubth niyatihi wa su' sariratihi li'anna an-niyah law kanat sahihatun manfaatul ilmi wal ikhlas lil amal wal ma'rufah haramatus salihin. Jadi kalau seandainya kata Al-Faqih Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi, tiga perkara itu yang menyebabkan seseorang menimpa keburukan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena rusaknya hatinya. Sebab kalau seseorang bagus hatinya, salim hatinya, sehat hatinya, maka orang itu, kata Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi, ketika duduk bersama orang saleh, dia bisa menghormatinya dengan cara dia bisa mengamalkan apa yang disampaikannya, bertabarruk kepadanya. Ketika dia beramal, ikhlas kepada Allah. Ketika dia punya ilmu, dia mampu mengamalkannya. Jadi puncak persoalan, kenapa tiga perkara itu terjadi? Karena hatinya rusak. Qalbun marid, hatinya sakit. Qalbun mayit, hatinya mati. Mati hatinya, sakit hatinya.
Ini yang jadi persoalan. Maka Nabi mengatakan, idza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ada segumpal darah yang dia itu hati. Bagaimana bila seseorang itu baik, bila hati itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Bila hatinya rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Maka tanya hotel bro akai di ke lego. Memang tanya ate bro. Pai hana de hatenya. Atenya hana de hulua kalau lagi hana de hulua ate. Kalau lagi jantung pisang. Ya jantung pisang kan de hulua. Je catok jangan deh takalan oh hana gapah ko. Tapi jan ate tanya nyoi dalam. Tapi je iloh igop. Kiban cara iloh ate tanya legop. Ngan buat tanya. Akai tanya hana gap. Suami istri sering berantem di rumah, rusak, broken home, kekerasan dalam keluarga. Nya nate apa? Ada kalanya perumoh hanapa hate, ada kalanya suami hanapa hate. Iro perumoh tego lako. Muka krim lako kata-kala. Muka lah mutai mujian lah, kamu mutai mujian. Muka krim lah mutai mujian. Wah support dia buka puasa entang gasot krim. Wah rumah kalau le rumah ke rumah hana ke puasa pu. Bang hana puasa pu. Nah aku puasa apa krim. Amnya krim cikata dari rumah. Lain nana puasa. Hana lagu krim di mana pegot mai tanya dah muka lah mutai ujian. Iji memang nak Muslim droi. Otak Muslim ujian yang tengah rezeki rum kat badan. Tengah rezeki rum kat gorengan. Tengah rezeki rum kat somai. Tengah rezeki rum kat bakso, otak Muslim ujian. Untuk otak Muslim tu, nyan baru giliran tanya, nana bulan apa? Ingat giganya. Nyamban. Iran ni cih hanjir di Mekah, anggap lahir rumah tu. Iran ni cih hanjir di Mekah. Kabuno kan dia masa boh lagu. Yang karena bro ati. Pi menjaga ati hana lagi ya. Hana puasa pu bang? Hana. Yang na krim empat. Hana lagu. Di bandi hana masalah bang hana lagu. Bahlu apa tu krim dapat dua tu. Kima. Krim ya apa tu ke pajau dua. Mah hana sapu hana apa? Hana masalah. Ni jak kano. Hai teman bu buka puasa cina kala ni. Dalam yuk sang kudung nak kala yuk sange nak kala lempur lengkap hai man sapu hana ku blau kot hana ku blau bru hana ku blau hana masalah lempur kana tanah blau berasa hana habis lo buka sang kudung buka sang kudung banda buka be kun doa le sem salabin abrakadabra kadang ci tibit bang buka buka mandum masau tak tanya hai mandum masau ka iyalah kibah masau karena perumah taat bro ate god hanya pu ya lampir hanya pu yang putih-putih yang keremu kok keremu kira kata hai keremu hamde benar aku nak bagi kita cuman tinggal aku mau ujian hal lagu apa jauh tanya macam keremu yang dah radehnya lampingan yang pu kalau lagi kuat yang kurundung budak kurun enggak aman hamade depan ni mate kameng kok bak-bak ai baju mati. Nyamban bere. Nyan punya lam cupe, yang ku mati. Ku mati ke 2 minggu ka. Sebenarnya kuno jo. Kuno kauri kita kuno. Mah halong bi tak baju tanya macam. Mak sehat tanya be sehat itu. Coba kok. Tapi punya ada murung na nya rumah dewa lako yang gua ngondau rumah dewa rumah kalau raja ni lah ana tapu ana kediji ana po tapu yang po cik ata thot memang yang na thot yang na thot lah yang po ini menjadi refleksi rusak pasti rusak karena bro. Tapi minyak tegot halangan ni ji. Karena memang puncak ji pate.
Tu tanah tu rau tu. Maka jadi pak jalan kai pokok ina hati-hati pokok berjalan. Hati-hati jalan anda sedang diperbaiki. Kan yang ni pokok berhati dalam. Amdai kai pokok mata-mata jalan anda sedang diperbaiki. Hai pokok mata-mata. Amdai kai pokok mulut-mulut jalan anda sedang diperbaiki. Kaki-kaki jalan anda sedang diperbaiki. Hati-hati. Ate dalam tapi je luar. Munya ngan mata ulainya. Terbatas penglihatan kita. Pada takalan kedai hulikut, empada ngan tembok. Han ada depu belah radeh pu. Han ada depu. Pujut karena batas. Nah batasan matanya. Dan kebi batas oleh Allah. Monya seandainya mata lagi mata hati, mata ulai lagi mata hati, dumpu duh tak kalon. Anak guna tak luar dia. Hai mandum duh tak kalon. Kata lu, rumah-rumah anak perlai. Pujut, seandainya mata ini diberikan Allah tanpa batas, dumpu duh tak kalon, tumbuh. Duh tak kalon pada dengan tiang listrik, tumbuh tiang listriknya. Kan anak payah tak luar dia. Anak payah tum orang, kau pun tum orang mandal lu. Raya gaya. Mana ada? Kan deh ju mana? Tapi Allah berikan batasan. Telinga kita juga begitu. Allah berikan batas. Coba seandainya hanya berapa meter kita bisa mendengar suara. Berapa kilometer kita bisa mendengar suara. Thui Medan ke handu dah dengar ini. Thui Medan, na urung thui Medan. Mana ada debu dia aku telatan ni dia. Bahkan yang dekat-dekat kita saja dibatasi untuk kita dengar. Tu tidam. Suara semut. Tu tidam dengan pakai dengan perumah ini. Nya hande tak dengar dia. Nya punya seandai jiduh tak dengar tidam mau pakai dengan perumah, han dengar tu. Baik ile tak pegahnya dengan jamak anda. Kalian jamak yang dah dengar tu yang kata apa punya. Yang kipan sakit hati dia. Wah dia kau itu, pubut kena. Yang jamak. Mamanya tidam dia dengar. Punya coronanya dia dengar tu kipan kadang tu. Artinya Allah Subhanahu wa taala membatasi itu pendengaran kita. Kenapa? Supaya kita bisa istirahat. Supaya terbatas, baik mengganggu. Yang petawan kan tak petawan. Petawan ini nak batasan po. Hanjut ke dia gak pegah le urung iya kapai po wawan lekit. Ha ki cara wawan lekit po. Jadi dia punya batasan berapa ribu kaki dari permukaan bumi. Jangan burung yang sudah Allah ciptakan cicem-cicem kuak depa. Depa kuak yang kuak. Dia punya standarnya dia terbang. Hana ya apa ya teu petawai kuak. Dengar tak ai petawai ini aku ya teu dengan apa. Dia punya batasan terbangnya. Mai po ngala ai. Ikan juga begitu. Tidak semua ikan bisa menyelam sedalam laut itu. Hana mandu. Ina nak terdeng pupuk ke dia dalam. Ya tehlah haji bagian hati mendong. Bagian hati. Mai pajuh lengkok tu raji nyetron dia huyu. Ada batasan permainannya. Nyoy dan nyokon mantang anak terdeng ke dia dalam. Ibadah kita belum beres, kadang ilmu kita belum cukup. Tapi merasa diri kau dalam ni hoi. Tapi mentang nak terdeng berahai. Ini menjadi persoalan. Hati inilah yang membuat kita arah hidup kita. Pugat akai tipu bro akai nyan bati. Pate bro akai nyan tingat memang iro hati bro. Pate got akai bati hati dengan got. Maka yang disuruh asah hati. Ni gua asah hati supaya nak common sense, sensitivitas. Lebih sensitif hati. Dengar ayat Quran degli. Dia kan degem. Tidak sensitif, coba bayangkan. Kita baca surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah baca. Surah Al-Qari'ah kan cerita tentang neraka.
Setelah kita baca surah Al-Qari'ah, bagaimana sensitivitas kita saat membaca surah Al-Qari'ah atau mendengar bacaan surah Al-Qari'ah? Pun arwah mata ada. Hana. Itanya ada baca surah Al-Qari'ah lagi ada baca surah Fatihah. Waktu bicara tentang neraka, sabar lagi curga, sabar. Itanya hana sensitif. Hana sensitif. Unggu baca Al-Qari'ah ni dukui mal Al-Qari'ah amat biasa amda ni. Padahal nyoro kiamat kata pupunya uro kiamat. Nyan pada dengar cerita. Nyoro kiamat ada puhan uro kiamatnya. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Ada pu. Hana. Nyan perut saya lagi urung nonton film ini ya. Urung nonton film ini ya. Nyan ganya hana ada pu bahasa India. Tapi watai kli ide ganya pega kli. Ide kai kli, bad pi. Bad video. Ganya kli je. Dadanya kan, era ni kau pun klik, pakai klik, irau kau klik. Nah, urut laganyan, waktu tengku imam karena menghayati bacaan, imam menghayati bacaannya apa yang beliau baca, tersentuh hatinya, ada sensitivitas bunuh, keluar air mata. Kadang-kadang terklik dengan kata maya. Tanya ikut, ladom klik cik, kau buka klik, angku imam kan klik. Nah mana? Ada juga risih. Pukli gue mumle. Nah pupu kakli. Cengeng tak kau? Kiban han cengeng ila bicara tentang roh kiamat. Itanya mau pikiran ada karena hana depu, karena hana sensitif. Enggak tamayan nukli. Nek jium na aje. Ganggu kok ndem nak guna kli. Tidak we dia lakam mana puno. Jadi hana sensitif. Bicara ayat surga, harusnya kita lebih senang, bahagia, penuh harap, raja supaya mendapatkan kesempatan dari Allah agar kita masuk surga. Harusnya benar. Tapi nyatanya sebaliknya mana? Hana sensitif, pejit, ati, maka ati giwatha. Menyolidah hana payah hasale. Hana giwatha lidah. Asahlah lidahmu hana. Karena lidah ada hana tatah kata jam je. Walaupun galam tatah kata jam lidah dia. Yang perle tatah ulai. Karena menyaulai hana tatah tumpoi. Yang perle tatah ate. Menyate hana tatah tumpoi ate. Hana sensitif. Ate na urung mopok hana sensitif. Una urung mopok hana sensitif. Kau bantu puji ke kamera urung mepo tenahap urung mepo ini aku tablang cok apa lo okay guys okay guys nah urung mepo yang pakai apa lo guys melungkop guys ulai guys kalian hancur ulai guys yang keladanya yang hana sensitif tanya. Dan pengaruh tidak sensitif itu yang membuat hati kita tumpul karena kita lupa zikir, tak pernah baca Quran, laleng HP. Yang tumpul ini mati. Maka anu tanya batat dengan tanya anu tanya hanataan kurung cik karena tumpul ya teh. Pujud tumpul hantam baca Quran, hantam berzikir, HP sampai baca ro. Ada main game mulu. Game mulu angkatnya. Ulam ni nak kan kapayah main HP mandu. Belajar online. Yang jamu nana mi yang hanji HP nyo kaji. Yang hana itu lah HP puna menu-menu lam HP nyo kai depu aje. Nyan efek bila hana penjaga rumah. Jadi tanya ngon. Ana lai bersahabat. Jamun cini kala. Nyo kena buka bareng. Oh hana lah pak kedai rumah lah minimal. Buka bareng dengan keluarga. Cini kala. Nyo tak buka. Nyo rencana ke tahun kau likut kah? Nanti kita ini tahun depan kita buka bareng di rumah, bakar ikan bareng, makan bareng, pokoknya buka puasa bareng. Nyan kagak rencanakan katithon yang kau likut kah? Wate troh rumah mandum. Penting HP tepo-tepo. Itanyo na HP ganyan na HP. Ini rencana mau ketemuan, renian katithon yang kau likut. Hap merempok, main HP kira. Berhubungan dengan orang lain. Ngenggok ni. Gimana saya nak elok empat elok yang macam-macam. Coba. Analisa sensitif dulu.
Nyati. Tanya-tanya yang merukuk, ada bengih yang merukuk. Yang menurut tiga ada bergaji. Kan? Jina orang merukuk hanya sensitif. Hanya sensitif. Tengok lu, nak pernah lu lebih-lebih. Lam lebih-lebihnya orang inang madu. Tak raw ketika tidak orang agama kan. Kata hamu 650 hi. Lehi tagai ho. Mu 650. Gotai ke lebih-lebih di tungku mutuahnya ha ke deh udah dalam bagian paling dalam. Kan geduk apa pintu? Udah dalam kena geduk. Le geduk ke dia udah dalam. Ini orang inang tu mahasiswi. Ini wa kuliah. Orang inang tu ha. Buka rukuk kundang garam, tu rukuk kundang garam. Yang rinang mandum atau dinya sampai merukuk hom lah. Cici bayi, pak mah itu wih belarno, pak ibu belarno, ya hana. Nyokan sidrau dan sidrau kedua ngelau. Dengar belum? Lawan dengan orang. Nya hana sensitif. Tapi punya sensitif. Oh mana pahai ni, tak dalam masjid merukuk, ana merukuk, antuk merukuk dah duduk luar masjid. Dan seterusnya. Jadi sensitivitas ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian agar kita menjadi orang-orang yang peka dan peduli kepada sesama. Hanya sensitif. Tanya orang agam, suami, banyak sensitif ke rumah dia. Apa nak rumah menurut ni hantar ledom ada memang untuk mendapatkan kasih sayang, pengertian. Tiga ke dalam teh gebu tira, nyantuk mendapatkan perhatian itu yang kamu lengkap tak buka jurus harimau buka jalan dia. Karena bengih itu. Padahal kan karena mungkin boleh pujian, boleh kasih sayang dan seterusnya. Anu dah menanci. Laki apa? Anu minyo, mandu milaki je. Sebenarnya hanya ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya, kasih sayang dari orang tuanya seperti kasih sayang orang tua orang lain yang diberikan kepada anaknya. Ini kan perlu. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Maka ini refleksi kita, muhasabah. Jangan sampai ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita, lalu ilmu itu tidak kita amalkan. Jangan sampai ketika kita berada bersama orang-orang saleh, lalu kita malah merasa diri paling suci, tak pernah merasa diri paling hina. Kemudian yang ketiga, ketika Allah berikan ketaatan kepada kita, lalu kita tidak ikhlas kepadanya. Kata Abu Nasir, penyebabnya hati sakit, hati mati. Maka solusinya kan minum teh botol sosro. Solusinya pegli hati. Harus kita bersihkan hati ini. Payah kita pegli hati. Pegli hatinya ni baca Quran, sembahyang, taat, hadiri majlis taklim. Bek kepo naik keliawan yang muda. Jangan kepo dengan aib orang. Berpeka dengan kondisi orang. Baik. Tena orang mengumpul-kumpul, hai puka ya. Hana dengkunya bagi-bagi bantuan. Jika nalong dalam tu. Ya. Nya pukam teman-teman. Yang kenyan perampok yang mana. Tho. Angkanya tak tegar rumah fitnah empat dengan pakai thom pakai. Tapi utak nyopu bantuan jika nalong dalam. Harusnya kan sebaliknya nyopu. Nyo tengah-tengah bagi bantuan. Jika naruh dengku je hinan. Iganya memang gafian kan naruh nang kena. Oh hana pertama. Aradeh na bang je naruh. Pertama. Nyo kan dia giliran duniawi benar dia dalam. Tapi giliran sesuatu yang tidak pernah kita sadar diri, tidak pernah perbaiki hati, enggak mau kita masuk ke dalamnya. Jadilah seperti Umar yang selalu menasihati dirinya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu di dunia ini sebelum Allah nanti menghisab di akhirat. Menyojinau hana ada tumayang, jangan tahu waju. Kalau sekarang hati kotor, bersihkan sekarang, punya dosa, bisa dikat, mentang je dekat, mentang je taubat ini. Untuk orang akhirat aja le. Ada suara kita yang rusak masih bisa didubbing, je dubbing ini. Yang bro fitnah, ghibah bisa didubbing. Payah tak isi suara dengan suara agak.
Akhlak hanagat, je takat lagi orang buka video. Ya kan? Nya kan di perni macam-macam. Yang dikat tu hanapa. Nyo hanapa, utungku ka kita menak ikat. Ha? Ikoh ibah yang kita menaknya ibah. Tinggal dia buat video. God akai tu punya. Pernah jadi menanlah kira-kira. Jadi dia mentau nak salah. Takat mentau dek videonya. Untuk orang akhirat anjir lekat. Ya Allah, hanya aku nak kat ke man. Kat tu. Anjir lekat. Je kat ini videonya. Masih kita bersihkan kesempatan. Dan Allah masih sayang dengan kita hingga detik ini. Allah masih memberikan kita umur iman Islam, kesempatan untuk mengkat, mendelete dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita punyai, sehingga bersih hati kita, bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jauh dari menimpanya keburukan seperti yang disampaikan oleh Syekh Hamid Lafaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.